akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. PT Perkebunan Nusantara 4 atau PALMCO yang merupakan subholding dari PT PN 3 Persero terus melanjutkan dukungannya dalam pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Melalui program PALMCO Scholarship, program ini memberikan beasiswa penuh, mulai dari pembayaran biaya kuliah, tunjangan hidup, akses magang, pelatihan vokasi, hingga peluang kerja bagi mahasiswa terpilih. Komitmen ini disampaikan di Universitas Mula Warman Samarinda Selasa sore. Suhendri, selaku Direktur SDM dan TI PT PN 4 PALMCO mengatakan, langkah PALMCO meluncurkan program beasiswa bukan sekedar upaya menghilangkan opini negatif, melainkan komitmen nyata untuk menjawab masalah utama bangsa ini, yaitu sumber daya manusia. Tadi memang kita udah paparkan ya, balance of opinion ya. Bagaimana sebenarnya selama ini kampanye negatif dan kemudian opini negatif di masyarakat terkait industri kelapa sawit, dan kemudian sebenarnya kalau kita against dengan benefitnya jauh lebih besar sebenarnya. Tadi kita udah sampaikan satu persatu. Nah, ini sebenarnya bukan cuman untuk membalance itu atau kemudian membuat opini itu jadi plus, tapi ini sebenarnya bentuk dari awareness kita konkret ya, bahwa PT PN itu menyadari benar bahwa problem terbesar di PT PN sebagai BUMN dan kemudian di negara ini adalah sumber daya manusia. Dan penghasil sumber daya manusia itu salah satu yang paling berkompeten itu adalah kampus, university. Sesuai kami datang ke university, mencoba menggali seluruh potensi mahasiswa yang ada di sini. Kalau ada kurang, ayo PT PN yang punya kegiatan PJSL, punya program beasiswa, kami akan bantu agar potensi itu semua tergali. Wakil Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Stella Christy menyampaikan apresiasi atas diluncurkannya program beasiswa PALMCO. Menurutnya, program ini tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga membuka kesempatan agar sistem pembelajaran di perguruan tinggi semakin dekat dengan kebutuhan industri. Industri pada umumnya sangat-sangat penting dalam pendidikan tinggi kita. Yang pertama tentu saja kita sangat berterima kasih adanya beasiswa ini. Tapi yang kedua bukan saja beasiswanya, tetapi kesempatan yang diberikan agar segala sesuatu sistem pembelajaran belajar mengajar yang ada di perguruan tinggi itu bisa dekat dengan apa yang dibutuhkan oleh industri, termasuk oleh PT PN dan BUMN lainnya. Kami sangat di Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi sebenarnya kami banyak bekerja sama erat dengan BUMN dan industri lainnya untuk memastikan agar yang terjadi di perguruan tinggi itu mengikuti kebutuhan dari industri. Secara garis besar itu sangat kita lakukan, dan secara detail banyak sekali nanti mungkin program-program yang kita bisa bicarakan seperti program vokasi dan industri itu sedang kami galakkan terutama sekali. Saya lihat tadi bahkan di PTN pun ada ya untuk yang beasiswa untuk vokasi dan industri. Ya. Sementara itu, Rektor Universitas Mula Warman menegaskan menghasilkan sumber daya manusia unggul membutuhkan sinergi dan kerjasama yang erat dengan pemerintah daerah, kampus, dan dunia industri. Keberhasilan untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul itu tidak saja dari peran pemerintah, baik pemerintah pusat melalui kementerian, tapi juga harus adanya sinergi dan kerjasama, kolaborasi nih dengan pemerintah daerah dan termasuk dengan pihak industri. Dan ini salah satunya BTPN ini menjadikan sebuah kolaborasi sinergi bagaimana meningkatkan sumber daya manusia unggul ke depan untuk generasi emas Indonesia 2045. Saya pikir dengan sinergi dan kebersamaan, harapan kita untuk menunjukkan sumber daya manusia Indonesia yang kompetitif insya Allah akan terwujud dan menuju generasi emas 2045. Andi F. Noya, pendiri organisasi Benih Baik yang juga wartawan senior, menyoroti terbatasnya kemampuan pemerintah dalam memberikan akses pendidikan secara merata di seluruh Indonesia. Bahkan untuk mendapatkan dana dari APBN pun, Kementerian Pendidikan masih harus berebut.
Andi bilang kondisi ini membuktikan pentingnya peran dari berbagai pihak di luar pemerintah, termasuk perusahaan, lembaga maupun komunitas sipil. Ya, kalau kita lihat kan kemampuan pemerintah tetap terbatas ya. Tadi disebutkan oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi bahwa untuk mendapatkan dana dari APBN aja itu harus berebut. Jadi kita tahu persis ada keterbatasan. Dari sinilah kemungkinan kita melihat peran yang dimainkan oleh perusahaan-perusahaan, oleh lembaga-lembaga, oleh komunitas itu menjadi penting. Dan sepanjang aku punya program namanya Ki Candy dan kemudian sebagai jurnalis, aku melihat sekarang peran atau partisipasi masyarakat, perusahaan-perusahaan itu semakin hari semakin tinggi. Tadi kita lihat bagaimana PT PN 4 atau PALMCO juga memberikan akses untuk mendapatkan beasiswa. Sejak diluncurkan, tercatat program PALMCO Scholarship telah menyentuh lebih dari 1.300 mahasiswa di seluruh Indonesia. Ihsanul Amin, Febri Ananda, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Menyapa Anda dengan berbagai informasi. Sebuah pohon besar tumbang dan menimpa rumah akibat hamparan sampah di tanggul kawasan Muara Angke. Menemani Anda saat rehat siang hari. Juga dikenal dengan aneka